You're the first people I've seen. The first people who are still people. Halo semua, kembali lagi di channel Gudang Film. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang sebuah film yang tayang pada tahun 2017 lalu. Film tersebut berjudul Cargo. Film Cargo menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya dari serangan para zombie. Di dalam film ini juga menyajikan ketegangan-ketegangan yang akan mereka hadapi selama perjalanan mencari tempat yang aman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di awal tayangan film, terlihat seorang pria parubaya sedang mengemudikan sebuah perahu. Pria itu bernama Andy. Di sana juga terlihat seorang wanita yang bernama Kai. Terlihat ia sedang menyuapi anaknya yang bernama Rosie. Mereka nampak normal sebagai sebuah keluarga. Tidak diketahui apa yang terjadi sebelumnya di film ini. Saat Andy mengemudikan perahu untuk menyusuri sungai, ia melihat satu keluarga terlihat sedang membuat pesta di pinggir sungai. Ia menyapa dengan lambaian tangan kepada mereka. Lalu, ada balasan dari dua anak yang juga melambaikan tangan pada Andy. Namun reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh ayah dari kedua anak itu yang mencoba mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Melihat hal itu, Andy merasa takut dan masuk kembali ke dalam perahu dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam perahu, Kay mengatakan pada Andy bahwa persediaan makanan mereka hampir habis dan meminta Andy agar menepi ke daratan. Namun Andy menolak dengan keras. Ia beralasan bahwa hanya di perahu itulah tempat teraman bagi mereka. Setelah mengarungi sungai, ia melihat ada sebuah perahu yang hampir tenggelam. Ia juga mencoba pergi ke perahu itu untuk mencari apakah ada makanan di sana. Benar saja, di sana terdapat makanan yang cukup banyak. Tanpa pikir panjang, Andy mengambil semua makanan yang ada. Ia juga menemukan sebotol wine. Saat mengambil makanan, ia terhenti karena melihat keanehan yang ada di balik pintu di perahu tersebut. Namun ia tak menghiraukan dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, ia pun memutuskan untuk kembali ke perahu dan memberikan semua makanan yang ia peroleh kepada Kai. Kai terlihat membuat mainan untuk putrinya. Tiba-tiba, ia menemukan wine yang Andy sembunyikan dalam kotak tempat penyimpanan perkakas. Di sana juga terdapat surat yang bertuliskan selamat ulang tahun pernikahan untuk Kai dan Andy. Melihat hal itu, sepertinya Kay juga ingin memberikan kejutan pada Andy untuk anniversary mereka dan memutuskan pergi ke perahu yang tadi Andy masuki. Ia bermaksud untuk mencari barang yang ia berikan pada Andy. Di sana ia menemukan alat cukur. Namun, sama halnya dengan Andy, ia juga sedikit merasa aneh dengan pintu yang ada di dalam perahu itu. Tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam pintu tersebut. Saat Andy menjaga putrinya di dalam perahu, ia akhirnya sadar tidak ada Kay di sana dan mulai mencari keberadaan Kai. Akan tetapi ia hanya menemukan jejak bercak darah di perahunya yang mengarah ke kamar mandi. Tanpa pikir panjang, ia langsung membuka pintu dan melihat keadaan Kai yang sedang mencoba menghentikan pendarahan di kakinya. Rupanya yang menarik Kai tadi adalah zombie dan menggigit kaki Kai sehingga ia mengalami pendarahan. Terlihat Andy sangat cemas melihat keadaan sang istri. Di sini ia mengetahui bahwa orang yang sudah tergigit oleh zombie hanya memiliki waktu selama 48 jam sebelum berubah menjadi zombie. Karena melihat keadaan Kai, akhirnya Andy memutuskan untuk pergi ke daerah yang terdapat fasilitas kesehatan untuk bisa mengobatinya. Awalnya Kai menolak dan berencana untuk menyuntikkan cairan yang digunakan untuk membunuh para zombie atau orang-orang yang telah terinfeksi. Namun Andy memintanya untuk pergi bersama ke rumah sakit terdekat. Lalu, Andy, Kai, dan Rosie akhirnya pergi meninggalkan perahu. Di perjalanan mereka melihat banyak zombie yang sudah terbakar dan mati. Di sini Kai sedikit ketakutan namun tetap melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke rumah sakit. Saat Andy mengisi bahan bakar, Kai mencari tempat duduk untuk Rosie. Saat mendapatkannya, ia langsung memasang kursi tersebut. Saat memasang, ia melihat sebuah cairan lengket di dalam mobil. Tak lama kemudian, terlihat ada zombie yang mendekati mereka.
Kay pun langsung mencari cara untuk memberitahu Andy dengan menghidupkan lampu sen mobil. Beruntungnya Andy paham akan maksud Kay, dan langsung masuk ke mobil lalu pergi meninggalkan zombie tersebut. Setelah terbebas dari zombie tadi, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dirasa cukup aman. Saat di tengah perjalanan, Andy menghentikan sejenak mobilnya untuk melihat peta yang ia bawa, dan Kay juga berniat untuk mengganti popok Rosie. Saat ia akan menggantikan popok Rosie, tiba-tiba ia mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat hal itu, Andy langsung menolong Kay dan mencoba menyadarkan Kay. Setelahnya, Andy langsung melanjutkan perjalanan. Saat Kay tersadar, ia melihat luka bekas gigitan zombie mulai mengeluarkan cairan yang sama seperti yang ia temukan di mobil tadi. Kemudian Kay meminta Andy untuk menghentikan mobil dan meminta untuk meninggalkannya sendirian. Karena takut saat nanti dirinya berubah menjadi zombie dapat menyerang Andy dan Rosie. Namun Andy tetap memaksa Kay untuk tetap bersamanya. Andy terfokus dalam mengemudi. Tak lama, ia terkejut karena ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Dengan spontan Andy membanting setir mobilnya ke pinggir jalan. Namun, malah menghantam sebuah pohon. Andy dan putrinya terlihat tak mengalami luka serius. Namun naas, tubuh Kay tertembus oleh batang pohon hingga ia mengalami pendarahan yang hebat. Melihat hal itu, Andy sangat syok hingga pingsan. Saat Andy tersadar, ia mencoba untuk menolong Kay, namun kondisi Kay sudah sangat parah dan Kay juga mulai mengeluarkan cairan dari mulut dan matanya. Melihat hal tersebut, Andy langsung mencoba untuk keluar dengan membawa putrinya. Sayangnya, sebelum sempat keluar, Kay mulai membuka mata dan mencoba menyerang Andy. Andy mencoba untuk melawan, namun sayang Kay berhasil menggigit tangan Andy. Walaupun ia tergigit, akhirnya ia bisa keluar bersama Rosie. Setelah berada di luar, Andy sangat frustasi dengan keadaan yang dialami. Setelah melanjutkan perjalanan, ia bertemu kembali dengan zombie yang tadi mengakibatkan dirinya kecelakaan. Ia berusaha untuk melawan, namun terdapat keanehan pada zombie tersebut karena mulutnya terganjal oleh kayu. Tak lama kemudian ada seorang gadis yang bernama Tommy yang mencegahnya dan memintanya untuk tidak mengganggu ayahnya. Tiba-tiba Tommy melukai tangannya untuk memancing sang ayah agar ia meninggalkan Andy dan Rosie. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya. Akhirnya ia menemukan sebuah permukiman. Andy pun memberanikan diri untuk masuk ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Eta. Melihat Andy yang terluka, Eta pun mencoba untuk menolongnya. Terdapat pula suku asli dari daerah tersebut yang sedang membasmi para zombie. Di sana Andy diberikan tempat untuk beristirahat. Andy pun berharap bahwa ia bisa menitipkan Rosie pada Eta. Namun harapannya hancur karena melihat Eta yang sedang minum obat dan diketahui ternyata Eta menderita penyakit kanker. Di sini Andy terlihat akan bersyukur. Namun, tiba-tiba ia mengalami kejang-kejang seperti yang dialami oleh Kay. Ia juga mengeluarkan darah dari mulutnya. Keesokan harinya ia melihat jam. Waktu menunjukkan tersisa 32 jam sebelum ia berubah menjadi zombie. Setelah bersiap, ia menghampiri Rosie yang sedang digendong oleh Eta. Sebelum mereka pergi, Eta memberikan foto keluarga Tommy kepada Andy dan mengatakan bahwa mereka mungkin saja bisa menolong Andy. Namun Andy malah tak menghiraukan saran Eta dan malah pergi mencari pangkalan militer. Saat ia sampai di pangkalan militer, para prajurit militer itu menguburkan kepala mereka ke dalam tanah. Melihat keanehan tersebut, Andy memutuskan untuk pergi meninggalkan pangkalan militer itu. Tiba-tiba salah satu prajurit terbangun dan mengikuti Andy tanpa sepengetahuannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat ada mobil yang ia bisa gunakan. Namun saat akan ia gunakan, ada seorang pria bernama Vic. Ia sedang terjebak di sebuah lubang dan mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya. Tiba-tiba saja Vic menembak ke arah Andy. Namun bukan untuk membunuhnya. Ternyata Vic menembak zombie yang mengikuti Andy. Setelah itu Vic dan Andy membuat sebuah kesepakatan. Jika Andy menolong Vic keluar dari lubang, ia akan memberikan tumpangan pada Andy. Lalu mereka pun sepakat. Setelah menolong Vic, Andy dan Rosie dibawa ke rumahnya. Di sana ada juga istri Vic yang bernama Lauren. Vic menyuruh Andy untuk menitipkan Rosie pada Lauren dan meminta Andy untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat itu, terlihat banyak zombie yang mengelilingi sebuah kerangkeng.
Vic menyuruh Andy untuk menembaki para zombie tersebut. Setelah semua zombie tewas, Vic menghampiri para zombie dan mengambil barang-barang berharga yang dibawa mereka. Tak lama Andy terkejut melihat ada Tommy di sana. Namun Vic mengatakan bahwa Andy hanya perlu mencepatkan putrinya dan menghiraukan orang lain. Malam harinya ia kembali mengalami gejala yang sama, yaitu tubuhnya mengalami kejang-kejang. Mengetahui kondisinya yang mulai parah, Andy mengambil kotak yang berisi cairan pembunuh zombie yang ia akan gunakan untuk bunuh diri. Sebelum melakukan hal itu, ia dikagetkan oleh keberadaan Lauren yang menghampirinya bersama Rosie. Ia mencegahnya untuk bunuh diri dan bertanya berapa waktu yang tersisa sebelum ia berubah menjadi zombie. Dan Andy hanya memiliki 20 jam tersisa. Lauren meminta Andy untuk membawanya pergi bersama Rosie, namun Andy menolak karena Lauren adalah istri Vic. Di sini Lauren mengatakan bahwa dirinya bukanlah istri Vic, dan suaminya ternyata sudah tewas dibunuh oleh Vic. Pada akhirnya ia terpaksa hidup bersama Vic. Setelah mendengar pengakuan Lauren, tiba-tiba Vic datang dengan senjata dan memukul Andy hingga pingsan. Setelah terbangun dari pingsan, Andy sudah berada di dalam kerangkeng bersama Tommy dengan kondisi saling terikat. Di sini Andy mencari cara untuk meloloskan diri dari kerangkeng tersebut. Ia pun mengaitkan sebuah daging yang ia gunakan sebagai umpan melalui tali. Setelah mengaitkan daging tersebut, Andy melemparinya dan berharap para zombie bisa mengambil dan bisa menarik tali pengait hingga kerangkeng terbuka. Lalu rencananya pun berhasil. Akhirnya, Andy dan Tommy bisa terbebas dari kerangkeng tersebut. Setelah terbebas, Tommy dan Andy pergi ke rumah Vic untuk menjemput Rosie dan Lauren. Secara diam-diam, Andy mengambil kunci yang ada di sebelah Vic. Setelah berhasil, sepertinya Vic menyadari keberadaan Andy, namun berpura-pura tak mengetahuinya. Saat akan meninggalkan rumah, Vic tiba-tiba mengejar dengan membawa senjata. Ia ingin menembak Andy, namun sayang bukannya Andy yang ia tembak, namun malah Lauren yang terkena tembakan karena telah menyelamatkan Andy. Karena tidak terima atas kematian istrinya, Vic pun mengejar mereka dengan truk miliknya. Untungnya, Andy dan Tommy tak bisa ditemukan karena bersembunyi di balik bebatuan. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat Tommy mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie agar tak berkeliaran. Di sini terlihat ibu Tommy sedang menaruh pakaian milik ayahnya di bawah pohon tempat Tommy mengurungnya. Sesampainya di sana, Tommy menangis karena melihat ayahnya sudah tewas dan dikubur di atas pohon dengan ditutupi kayu. Tommy pun mencoba menyakiti dirinya dengan menghantamkan batu ke kepalanya. Ia sangat terpukul dan ia juga tak mau ikut dengan Andy dan memilih untuk ada di sana bersama sang ayah. Andy yang kecewa akhirnya meninggalkan Tommy dan mencoba pergi ke keluarga yang pernah ia temui di pinggir sungai. Di tengah-tengah perjalanan, Andy tiba-tiba lemas dan tak bisa mengontrol diri. Melihat kondisi sang ayah, Rosie menangis hingga suaranya terdengar oleh Tommy. Mendengar suara tangisan Rosie, Tommy langsung pergi mencari keberadaan Rosie dan Andy. Setelah menemukan mereka, ia melihat kondisi Andy yang semakin buruk. Ia menolong Rosie dan menggendongnya. Tak lama kemudian Andy sadar. Akhirnya, Tommy bersedia ikut dengan mereka dan menunjukkan jalan menuju sungai. Setelah sampai di sungai, beruntungnya mereka mendapatkan sebuah kapal untuk bisa membawa mereka menuju ke keluarga yang Andy maksud. Sampai akhirnya di sana, tempat itu nampak sepi dan tak ada orang sama sekali. Tommy dan Andy pun masuk ke mobil karavan. Di sana, Andy menyuruh Tommy untuk makan sepotong kue dan mengobati luka di kepalanya. Setelah selesai, Andy melanjutkan perjalanan bermaksud mencari keberadaan keluarga itu. Tak lama kemudian akhirnya Andy bertemu dengan mereka. Namun, ia melihat ada yang janggal. Karena mereka menggali lubang seperti akan ada yang dikubur. Dan benar saja, ternyata sang ayah dari keluarga itu sudah terinfeksi dan memutuskan untuk bunuh diri bersama. Karena mereka tak mampu lagi melihat keluarganya hidup tanpa sang ayah. Mereka juga meminta Andy agar mengakhiri hidup bersama Rosie. Namun Andy menolak dan meninggalkan keluarga tersebut. Di sisi lain, Andy mengambil pistol yang masih tersisa 2 peluru di dalamnya. Selain itu, Tommy mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat yang dimana keluarga dan sukunya tinggal. Lalu, Andy pun menyetujuinya. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan Vic yang menunggu mereka di ujung lorong yang gelap. Melihat keberadaan Vic, Andy mencoba mencari cara untuk mengelabui Vic dengan berpura-pura menjadi zombie yang sedang berhibernasi. Andy pun berhasil menembak Vic dengan pistol yang dibawanya tadi.
Walaupun sudah tertembak, ternyata Vic masih kuat melawan Andy hingga Andy juga terluka parah. Melihat Andy terjatuh, Vic menghampiri Tommy dan Rosie yang bersembunyi dalam truknya. Namun Tommy melawan, dan Vic akhirnya membetulkan kepala Tommy ke truk miliknya hingga Tommy pingsan. Setelah itu Vic mengambil Rosie dan menggendongnya. Lalu Andy berusaha mengambil Rosie, namun Vic menolak. Di sini Andy berusaha memberikan pemahaman pada Vic tentang ambisinya yang salah. Akhirnya Vic sadar dan menangis di lorong itu. Rosie pun berhasil Andy ambil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan tetap membuat Tommy sadar setelah mengalami benturan di kepalanya. Di tengah perjalanan, Andy merasa dirinya akan berubah menjadi zombie karena mata dan mulutnya mengeluarkan cairan yang sama seperti yang Kay alami. Dan di sana ia tergoda dengan sebuah daging. Namun, di sini ia masih dapat menahan diri setelah melihat anaknya. Kemudian ia memutuskan untuk membawa sepotong daging dan melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai, Andy sudah tidak bisa bertahan lagi. Ia memutuskan untuk mengaitkan sebuah daging pada sebuah batang bermaksud untuk bisa memancingnya berjalan. Setelah semua siap, ia menggendong Rosie dan Tommy pergi ke tujuan mereka. Mereka pun akhirnya sampai dan bertemu dengan ibu Tommy. Rosie pun disambut dan diselamatkan oleh suku tersebut. Di sisi lain, kepala suku memutuskan untuk membunuh Andy dengan menusuknya. Sebelum itu, Rosie menyemprotkan parfum milik Kay sebelum kepala suku menusuk Andy. Pada akhirnya Andy tewas dan sang putri yaitu Rosie kini bisa hidup bersama Tommy dan keluarganya. Begitulah cerita perjuangan sang ayah dalam menyelamatkan putrinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan pula pembahasan film lainnya hanya di Gudang Film. Terima kasih dan sampai jumpa.